Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini seperti biasa aku akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi thank you banget yang udah request dan kita akan bahas koin yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas sekarang yaitu XRP. Jadi ya kita langsung aja masuk ke pembahasannya. XRP hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp8.000, teman-teman. Market mengalami penurunan volume yang lumayan signifikan setelah kemarin market ada sedikit dump ya perihal yield obligasi Amerika Serikat yang terus mengalami kenaikan dan itu menekan market kripto, market saham, bahkan market komoditas seperti gold juga, teman-teman. Jadi volume XRP hilang 24% dalam 24 jam terakhir. Kalau kita lihat dari supply beredar XRP sekarang udah nambah ya menjadi 53%. Kalau kita bandingkan sama video analisa kripto XRP kita 3 minggu lalu, 3 weeks ago, itu supply-nya ada di kisaran 53% dan sekarang sudah meningkat ya teman-teman menjadi 53,31%. Ada peningkatan 0,31% untuk supply yang beredar di market. Kalau kita perhatikan supply maksimum dari XRP ini ada di 100 miliar. Jadi sangat-sangat besar teman-teman. XRP ada news apa nih? Kenapa dibahas? Jadi dalam sebuah postingan teman-teman XRP memposting ya bahwa mereka saat ini itu sudah menguasai sebagian besar crypto and digital payment asset. Di seluruh dunia saat ini global fintech sekarang adopsinya sudah mencapai 44% dari total yang ada. Artinya XRP menjadi top leader yang menguasai teman-teman eh, sebagian besar daripada crypto and digital asset payment. Jadi ini bisa dibilang merupakan adopsi yang luar biasa untuk XRP sendiri ya di dunia keuangan, khususnya keuangan global. Mereka juga memang terkenal itu di backing teman-teman oleh bank-bank besar. Tentunya XRP punya support system yang sangat-sangat solid. XRP dikabarkan itu juga menancapkan mereka punya apa ya namanya pondasi mereka ya teman-teman pada kampus-kampus dan juga lembaga riset juga perihal riset terutama di dunia fintech, Lab of Inclusive Fintech atau LIF teman-teman, dan juga Institute of Business and Social Impact. Itu ada universitas di California, Berkeley ya. Itu juga menjadi salah satu partner dari XRP di mana berfokus untuk melakukan riset serta bagaimana nih pengembangan-pengembangan dunia keuangan kalau dilihat dari human behavior masyarakat, seperti apa perilaku masyarakat di luaran sana dan bagaimana mereka menyikapi bidang-bidang keuangan, dan tentunya XRP akan masuk ke celah-celah yang masih bisa berpotensi untuk meningkatkan mereka punya adopsi. Jadi saat ini XRP bisa dibilang menjadi salah satu holding perusahaan, bukan XRP ya, tapi Ripple, teman-teman. Ripple menjadi sebuah holding perusahaan yang bisa dibilang cabangnya itu sudah sangat-sangat beragam ya, adopsinya juga sangat-sangat banyak, dan dengan join mereka ke Live itu dengan tujuan untuk mengimprove desain, kemudian search dan juga efisiensi untuk digital financials dari XRP, dari Ripple, teman-teman. Jadi bisa dibilang upaya dari mereka memang lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan langsung ke pasar. Dengan mereka join di beberapa kampus, tentunya ini bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk perkembangan XRP untuk kedepannya. Sebagai salah satu fintech leader, teman-teman, XRP dikabarkan sudah join dengan 100 futures diverse company ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang saat ini XRP yang paling besar kalau untuk adopsi blockchain di dunia fintech, financial technology, dan mereka join dengan banyak sekali institusi bank, dan ini tentunya bisa memperkuat fundamental daripada Ripple juga. Selain itu Ripple juga selalu dipilih sebagai sarana atau yang sifatnya memfasilitasi pembuatan CBDC dari banyak negara. Lagi-lagi XRP lumayan unggul di sana, teman-teman. XRP dia punya kasus masih ya, masih dengan kasus yang sama SEC, Gary Gensler begitu sensitif sama XRP kendati mereka sudah diumumkan menang sidang,
pada bulan apa ya, bulan Juli ya kalau nggak salah, XRP itu menang sidang 14 Juli teman-teman, dinyatakan XRP is not security oleh hakim, namun Gary Gensler dan SEC masih cenderung nggak terima teman-teman, dan akhirnya mereka diisukan bakalan mengajukan appeal pada bulan Agustus kemarin, namun sampai sekarang belum ada pernyataan resmi lagi kapan apel itu akan disampaikan, kapan mereka akan sidang kembali. Itu belum belum ada kepastian lagi teman-teman terkait kasus ini ya. Jadi dalam sebuah wawancara, Gary Gensler sempat ditanya nih, kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda begitu fokus teman-teman dengan litigation and regulation crypto? Padahal dari Gary Gensler sendiri dikatakan mereka bukan orang yang tepat dalam hal mengatakan hal tersebut. Namun dalam wawancara tersebut, Gary Gensler memberikan pendapatnya. Sejujurnya ini adalah bidang yang penuh dengan pedagang asongan, penipu, dan pihak-pihak yang tidak patuh. Ini adalah bidang di mana masyarakat Amerika berada dalam resiko dan dirugikan. Setiap hari mereka join dengan platform-platform berbaur dan seringkali melakukan perdagangan melawan pelanggan mereka. Jadi itu yang dinyatakan oleh Gary Gensler, padahal dia mengatakan bahwa eh, nah, kamu kan bukan impartial regulator. Jadi Gary Gensler, kenapa kamu mengambil apa namanya keputusan-keputusan yang sebenarnya kamu bukan bukan kamu yang punya gininya itu, apa namanya, bidangnya itu. Kenapa kamu ngambil keputusan-keputusan berdasarkan bidang yang bukan kamu? Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Kemudian Gary Gensler, terlepas dari retorika Anda selama bertahun-tahun, hari ini saya yakin Anda bukan regulator yang tidak memihak. Sebaliknya, jelas Anda berupaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan Anda sendiri, meskipun hal ini berarti menghancurkan peluang bagi masyarakat Amerika Serikat sehari-hari. Sejujurnya, masa depan keuangan negara ini. Jadi, dari yang mewawancarai menyatakan bahwa Gary Gensler tidak seharusnya bersikap seperti itu. Ya kan, urusi aja bidangmu sendiri gitu loh, jangan istilahnya itu terlalu melebar, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak kayak gitu ya. Akhirnya ya berita atau narasi Gary Gensler akan dipecat itu makin merebak, dan sampai sekarang sepertinya eh, masalah ini masih belum bakalan kelar teman-teman, dan tentunya kita akan lihat seperti apa konsensus nanti mengambil keputusan, apakah Gary Gensler yang sangat otoritas ini bakalan mendapatkan tindakan langsung dari konsensus. Kita nggak tahu pasti, dan bila mana hal itu terjadi maka itu bisa jadi good news buat perkembangan dari altcoin yang pada bulan kemarin itu dinyatakan sebagai apa namanya, sebagai sekuritas semua ya, dan altcoin anjlok lebih parah daripada Bitcoin waktu itu. Jadi itu beberapa news yang cukup ramai di market. Lalu gimana menurut kalian? Apakah Gary Gensler layak untuk dipecat dari posisinya sekarang, atau justru Gary Gensler ini memang tujuannya baik untuk mengamankan yang namanya masyarakat ya daripada investasi bodong dan juga pedagang asongan katanya teman-teman. Lalu gimana nih peluang untuk XRP? Karena kalau kita perhatikan dari kondisi market, Bitcoin dalam beberapa waktu kayaknya masih dalam tekanan jual ya. Setelah kemarin Bitcoin itu kena reject di level resistance kisaran 28.000, dan sekarang pergerakannya cenderung turun, belum lagi ditunjang sama pergerakan dari US dollar yang cenderung mengalami penguatan teman-teman. Dan ini tentunya bisa menjadi sebuah eh, sesuatu yang cukup cukup kurang bagus lah buat market kripto, karena tekanan jual akibat kenaikan dari dolar itu akan sangat-sangat berimpact. Dari pergerakan XRP menurut saya masih dalam posisi slowing down, berada di kisaran harga setengah dolar, 0,51 dolar, dan volume smart money belakangan sangat-sangat minim, kecil banget teman-teman. XRP kemarin memang sempat naik sampai 0,9 ya, tapi nggak berlangsung lama XRP ini kembali turun, dan sekarang kembali bergerak sideways di range di mana ya XRP kemarin juga pernah sideways di kisaran bulan April lalu. Dari BTC Dominance, kalau kalian perhatikan BTC Dominance masih menguat, artinya dominasi terhadap Bitcoin itu masih menjadi yang utama saat ini, dan altcoin tentunya akan mendapatkan selling pressure. Dari saya buat XRP masih tetap belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan ya.
perihal appeal yang akan diajukan sama SEC kita masih nunggu seperti apa, apakah nggak sempat appeal mereka udah dipecat, ya kita juga nggak tahu pasti teman-teman. Namun kalau secara teknikal XRP masih bakalan sideways, tidak ada indikasi arahnya terlalu naik ataupun terlalu down juga ya. XRP saya rasa adalah produk yang cukup stabil, dan level yang perlu kalian perhatikan yaitu di kisaran level 0,43 sebagai level support. Kemudian kalau jebol, level support kuatnya ada di kisaran 0,32 dolar. Sementara level resistance terdekat untuk XRP ada di kisaran 0,54, dan bila mana dia bisa tembus naik lagi, maka target berikutnya ada di kisaran 0,64. Smart money nggak terlalu kelihatan, jadi kalau saya pribadi sih melihat posisi sekarang kecenderungan market adalah didominasi sama tekanan jual ya teman-teman. Semoga aja nggak terlalu damp parah. Let's say kalau XRP turun, target-targetnya ya bisa ke level tadi, bisa ke level 0,42 atau level-level minor di kisaran 0,49 dolar. Jadi gitu aja mungkin buat XRP saat ini. Secara fundamental mereka sangat-sangat kuat menurut saya. Menguasai 44% fintech itu bukan hal yang gampang teman-teman, terutama sebuah perusahaan keuangan berbasiskan blockchain ya. Dan juga ya itu ada sentimen negatif masih dari SEC yang berencana melakukan appeal, dan tentunya bisa menjadi sesuatu yang berimpact terhadap harga dari XRP ke depannya. Paling gitu aja, semoga video dari ini bisa bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, di mana aku selalu update news-news terbaru di dunia kripto. Kalau kalian mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.